malam ini kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, keberkahan, nikmat yang begitu banyak, yang bilangan dari semua itu sampai detik ini tak satupun di antara kita yang mampu untuk menerka dan menghitungnya. Bahkan sangat jauh perbandingannya jika kita mau menimbang dengan ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Kita adalah hamba-hamba Allah, kalau boleh jujur saja, sangat lemah dalam hal ibadah. Kualitas dan kuantitas dari ibadah kitalah yang paling tahu. Betapa banyak kekurangan, betapa banyak kepincangan, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan dan kekurangan kita itu masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri sembari nikmatnya terus tercurahkan untuk kita semua. Maka kalau kita masih enggan bahkan lalai dalam bersyukur, maka apalagi yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segalanya itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kita, dan dialah yang zat yang tidak akan pernah mengingkari janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika kau bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah, dilipat gandakan nikmat Allah tersebut. Ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita sudah membahas satu ayat dari ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang terpilih, yang Allah sebutkan dan rincikan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat ke-63 sampai ayat ke-77. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri yang pertama adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang kemudian berjalan di atas muka bumi ini dipenuhi dengan kerendahan hati. Ya. Mereka yang ketika berjalan di atas muka bumi ini terbebas dan jauh dari kata kesombongan. Dan kita sudah bahas betapa buruknya sifat dan sikap sombong itu, bahkan telah menjadi dosa yang pertama kali terjadi di langit maupun di bumi. Ciri yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka yang apabila diajak debat oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang bodoh, hanya untuk sekadar mencibir, menghina, dan merendahkan, mereka tidak meladeninya. Mereka tidak ikut dalam perdebatan itu. Qalu salama, mereka hanya mengatakan salam. Gitu ya. Malam ini kita lanjutkan tadabbur kita, ikhlas sekalian. Namun sebelumnya perlu untuk kita ingatkan semua bahwa hari-hari kita yang kita lalui jangan sampai
terlewatkan dari tilawah Al-Quran kita. Ya, ya. Tarbiyah online yang kita lakukan seperti ini tentu sangat terbatas ya untuk melakukan semua agenda tarbiyah sebagaimana yang biasa kita lakukan ketika offline. Akan tetapi kami berhusnuzon dan percaya bahwa tiap-tiap kita insya Allah terjaga ya tilawah Qur'annya, tadabbur Al-Qur'annya, bahkan kita menyiapkan waktu-waktu khusus, bukan hanya sekadar di sisa-sisa waktu untuk bercengkrama dan lebih akrab dengan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Ciri yang ketiga, ikhwan sekalian, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba yang terpilih adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ciri yang ketiga yang Allah sebutkan yang harus selalu untuk kita ingat dan kita upayakan untuk mengamalkannya, untuk menjadikan ciri-ciri itu, sifat-sifat itu ada pada diri kita adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Ciri yang ketiga adalah mereka-mereka yang menghabiskan malam-malam mereka, mengisi waktu-waktu istirahat mereka di malam hari, sujjada wa qiyama. Mereka sujud kepada Tuhan-Tuhan mereka dan mereka mendirikan sholat. Maka ciri ketiga, dan ini adalah ciri yang paling sering atau yang paling sulit untuk kita tegakkan pada diri kita adalah menghidupkan malam-malam kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat malam kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menceritakan dan membanggakan di antara hamba-hamba yang dicintainya adalah tatajafa junubihim 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala mengatakan lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka di malam hari. Maksudnya mereka tidak beristirahat kecuali hanya sedikit. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan rasa takut dan ya pengharapan yang begitu besar. Maka untuk bisa sampai ikhlas sekalian pada derajat ibadur rahman, hamba Allah, hamba ar-Rahman, yang tentu kita berharap kita semua masuk di dalamnya, adalah senantiasa mengisi malam-malam kita dengan sholat. Minimal ikhlas kalian dalam sholat witir, ya 3 rakaat. Dan itu pun sudah sangat sedikit. Jangan sampai ya kita merasa begitu berat untuk mendirikan sholat malam, namun ketika masuk waktu libur, kita mampu begadang bersama kawan-kawan kita. Kita mampu berkumpul ya bersama teman-teman kita. Namun ketika kita bersendiri, ya kita begitu sulit untuk bisa bangun ya, untuk sholat malam misalnya. Ini satu kekeliruan. Namun terkadang kita tanpa sadar melakukannya. Ya, tanpa sadar melakukannya. Ketika kita berkumpul, kita mampu begadang sampai jam 1, jam 2. Namun ketika kita bersendiri, ya kemudian
ada ilham, ya, berbisik di kalbu kita untuk melaksanakan sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita memberikan hujah untuk diri kita sendiri. Ya, kecapean, ngantuk, ya, besok mau kerja lagi dan seterusnya. Yang semua itu tidak ada. Dan tidak pernah kita sebutkan kalau untuk urusan kumpul-kumpul kita dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, waliyadzubillah. Kalau kita baca sejarah ikhwas kalian, ya, lembaran kehidupan para salaf kita, ulama-ulama dan orang-orang soleh sebelum kita, ya, hampir-hampir saja tidak di antara mereka kecuali kita dapati mereka senantiasa mendirikan sholat malam. Dan sholat malam mereka subhanallah, ya, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu misalnya, ya, sampai mendirikan sholat malam sebegitu panjangnya, ya, di bacaan-bacaan sholatnya itu bisa mengkhatamkan Al-Quran, ya, dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Atau kita dapati Imam Malik rahimahullah, kata pembantunya, dalam puluhan tahun hidupnya ia senantiasa melaksanakan sholat subuh dengan wudhu sholat isyanya, ya, melaksanakan sholat subuh dengan wudhu sholat isyanya. Dan begitu pula dengan para salaf kita yang lain. Sehingga, ya, patut untuk kita memotivasi diri kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam ayat yang kita baca tadi. Ya, yang kita baca tadi. Tidak harus sama. Tidak harus persis. Ya. Tapi setidaknya tidak terlewatkan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Terkadang, ya, banyak yang kemudian bertanya, mengapa di waktu itu menjadi waktu yang sangat baik untuk kita berdoa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih di waktu itu untuk turun ke langit bumi, menerima doa-doa hamba-hambanya yang berdoa tanpa perantara, tanpa hijab? Iya. Mengapa Allah memilih waktu itu? Dari 24 jam yang Allah ciptakan untuk kita semua, mengapa Allah memilih untuk turun ke langit bumi di waktu itu? Sebagian yang kemudian dikatakan oleh ulama kita bahwa karena mereka yang kemudian mendirikan dan berdoa kepada Allah di waktu itu adalah ibadah yang betul-betul terjaga keikhlasannya. Ya, terjaga keikhlasannya. Sebab ia sujud, ia ruku, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui orang lain. Ya, tidak ada yang melihat, tidak ada yang merekam mungkin, ya. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dan Tuhannya saja. Itulah kenapa di waktu itu, ya, Allah sangat mencintai, ya, mereka yang menengadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam tafsir dijelaskan, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa untuk kita umat Islam itu sholat yang diwajibkan atas diri kita itu ada 5 waktu, sementara untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu diwajibkan atas beliau, ya, khusus untuk beliau diwajibkan. Hanya beliau tidak pernah meninggalkannya. Ya, nah kita umatnya, sekalipun syariat itu atau sholat malam itu tidak diwajibkan dalam syariat kita, namun setidaknya jangan sampai kita ketinggalan, ya, sampai-sampai tidak pernah kita laksanakan kecuali pada bulan Ramadan saja. Wal iyadu billah.
Ciri berikutnya ikhwas sekalian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara ciri-ciri ibadur rahman adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Di antara ciri-ciri ibadur rahman yang harus selalu untuk kita upayakan ada pada diri kita adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam, yaitu mereka-mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa isrif anna adzab jahannam. Ya Allah, ya, wahai Tuhan kami, jauhkan dan palingkan kami, ya, dari azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Karena sungguh azab itu, ya, azab jahannam itu adalah kebinasaan yang kekal. Ikhwas sekalian, ya, di antara ciri-ciri ibadur rahman yang Allah sebutkan adalah mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik dengan doa yang Allah sebutkan dalam ayat ini maupun dengan doa-doa yang lain. Kadang kita berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari sebenarnya. Kebutuhan kita begitu banyak, harapan kita berbilang-bilang, tapi kita ini jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ya. Padahal kalau boleh jujur, ya, dan memang harusnya kita mengakui bahwa tidak ada kekuatan dan daya yang kita miliki. Apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita genggam hari ini, itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa sombongnya hamba-hamba Allah itu tidak memiliki kekuatan, tapi harapan banyak, tapi tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 5 waktu sholat kita, sangat jarang di antara kita yang mau berdoa. Ya. Apalagi setelah kita pahami ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengangkat tangan ketika berdoa, namun untuk sholat wajib beliau tidak mencontohkannya, sehingga sebagian ulama mengatakan tidak mengangkat tangan saat itu. Di awal-awal kita tetap berdoa, tapi lama-kelamaan, ya, karena kita pahami hal tersebut, sampai kita tinggalkan. Jarang di antara kita yang mau berdoa. Sangat sedikit di antara kita yang mau khusyuk dalam memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada kesombongan, ikhlaskan, kesombongan yang tidak sadar sering kita lakukan. Yang sering kita lakukan. Doa-doa yang lain, wirid-wirid yang lain yang Rasulullah SAW ajarkan. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, hanya sebatas di hafalan kita saja. Tapi sampai hari ini sedikit di antara kita yang mengamalkannya. Contoh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat pertama kali kita bangun. Setelah terlelap, sangat sedikit di antara kita yang mengamalkannya dan membacanya. Lalu kita semua sudah hafal doanya. Ya. Awal hari saja kita sudah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sepanjang hari itu kita bisa mengingat Allah? Ya. Coba tanya pada diri kita. Coba tanya pada diri kita. Dari semua doa-doa dan wirid-wirid yang telah kita hafalkan dari hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, berapa yang kita amalkan? Ketika kita bangun tidur, ketika kita masuk dan keluar WC, ketika kita berpakaian, ya, ketika kita naik kendaraan, ketika kita mau belajar dan seterusnya, berapa di antara aktivitas kita itu kita mulai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Tapi giliran ketika kita butuh sesuatu,
atau dapat musibah dan yang lainnya, kita baru ingat Allah. Kita baru ingat Allah. Nah, andai ada orang yang melakukan itu sama kita, ya, kita sering dilupa, kita sering ditinggalkan. Nanti baru ingat kita kalau dia lagi butuh saja, kadang kita merasa jengkel. Ya, ya. Kita akan sangat marah kepada teman-teman kita yang nanti datang mendekat, mengingat kita ketika butuh saja. Ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, ya, tidak ada hajat dirinya atas kita, dia melupakan kita. Kadang kita jengkel dengan orang seperti ini. Padahal hampir tiap hari kita melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang doa ini, ikhwas sekalian, ada satu kisah yang pernah diceritakan oleh salah seorang penulis terkenal di Indonesia. Dalam bukunya, beliau menjelaskan bahwa suatu ketika dia diundang di salah satu pesantren di Jawa sana untuk memberikan kajian literasi kepada santri-santri yang ada. Dan masya Allah pimpinan pondoknya, ya, ustadznya ikut menemani dalam materi itu, ya, ikut menemani dalam materi itu. Si penulis katanya sedikit canggung awalnya, gitu ya, ya, karena sang ustadz pimpinan pondok juga ikut, tapi ternyata sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai acara, sang penulis kemudian antar keluar menuju kendaraan, dan dalam perjalanan dari tempat acara sampai ke kendaraan si penulis itu, pimpinan pondok bercerita bahwa sebenarnya dia lahir dari keluarga yang kurang mampu, kata beliau. Ya, kurang mampu. Dan hari ini beliau memiliki sebuah pesantren yang begitu luas, ya, begitu besar. Bahkan dia sendiri memiliki rumah dan mobil pribadi. Ya, dia katakan semua itu bukan hasil kerja keras saya. Ya, bukan usaha saya. Maka sang penulis penasaran, dia katakan, lalu bagaimana bisa mendapatkan tanah seluas ini untuk dibangunkan pesantren? Bagaimana bisa kau punya rumah, kendaraan, dan seterusnya? Dia katakan, saya lahir dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian saya fokuskan diriku untuk belajar agama. Sampai akhirnya ketika keinginan untuk menikah itu sudah cukup, ia akhirnya bertemu dengan jodohnya. Yang ternyata jodohnya ini, ya, dari keluarga yang kaya raya. Awalnya dia minder, tapi karena ternyata Allah sudah menakdirkan dan menggariskan wanita tersebut adalah istrinya, ya tidak ada yang mampu untuk menolak takdir, gitu ya. Singkat cerita, sang mertua di hari pertama kepada sang ustadz ini mengatakan, saya punya tanah yang begitu luas, sekian hektar, saya akan bangunkan pesantren di sana. Ya, ini rumah, ini mobil, silakan pakai, kamu tidak usah bekerja. Semuanya biar saya yang urus. Tugasmu hanya satu, bina santri-santri yang ada di sana. Masya Allah, ya. Jadi rumah, kemudian tanah yang begitu luas, ya dibangun pesantren, mobil, itu semua pemberian dari orang tua, mertua. Bahkan dia bilang, kamu tidak usah bekerja. Urusan pondok biar saya yang urus untuk masalah akomodasi. Dan semuanya. Tugasmu hanya satu. Apa itu? Bina santri-santri yang ada di sana. Didik mereka. Dan dari sini kadang kita merasa iri. Kita katakan, ya, andai saya yang seperti itu, gitu ya, dapat mertua yang kaya raya, lalu tiba-tiba sangat menyukai kita, ya, lalu ini dan itu, ya, tiba-tiba kita belum punya mobil, diberikan hadiah mobil, langsung dikasih rumah, dan seterusnya. Kita katakan beruntung sekali, ya, ustadz ini, ya. Tapi masya Allah, ada satu kalimat yang dalam buku itu dia tuliskan begini. Penulis itu mengatakan, kadang kita merasa, wah beruntung banget ustadz ini, gitu ya. Ya, tapi kita lupa bahwa keberuntungan itu bukan hanya sekedar Allah menakdirkan begitu saja, tidak. Tapi Allah menakdirkan keberuntungan itu
kepada sang ustadz. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa sang ustadz mampu untuk mendapatkan dan memikul ya hal tersebut. Kadang kita lupa ya bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah berulang kali itu, namun Allah masih belum memberikannya kepada kita. Allah masih belum memberikannya kepada kita. Sampai terkadang kita mengeluh pada diri kita sendiri. Ya. Kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, ditambah lagi doa. Doanya bukan sekali tapi berkali-kali. Tapi Allah masih belum memberikan kepada kita. Allah masih belum memberikannya kepada kita. Lalu kita lupa bermuhasabah bahwa sebenarnya Allah belum memberikan kepada kita itu bukan karena permintaan kita yang terlalu berat, bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena bisa jadi memang kita belum layak untuk mendapatkan itu. Sang ustadz beruntung mendapatkan mertua yang kaya dan sebaik itu memang karena Allah tahu bahwa sang ustadz mampu untuk memikul dan menerima keberuntungan itu. Coba andai kita menjadi sang ustadz, tiba-tiba dapat mertua yang kaya dan baik hati, diserahkan kita rumah, diserahkan kita mobil, diserahkan kita harta. Mampu tidak kita amanah dengan harta-harta itu? Mampu tidak kita menjalankan keinginan luhur dari sang mertua untuk membangun pesantren, membina mereka? Kan itu yang jadi soal. Jadi dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan ikhlas kalian, ya selalulah memuhasabah bahwa kita sudah layak tidak untuk mendapatkan itu. Ya, kita sudah pantas tidak untuk Allah beri apa yang kita harapkan dan minta itu. Karena salah satu di antara sekian sebab di mana doa-doa kita masih tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala belum diberikan, ya salah satunya adalah karena memang kita belum layak untuk mendapatkannya. Kita berharap misalnya memiliki harta yang banyak dan berlimpah. Kita sudah bekerja keras, ya. Dari talak salapang ke tempat yang lain gitu ya. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Sampai malam-malam kita sedikit waktu tidur kita misalnya. Tapi yang kita dapatkan masih begitu-begitu saja. Jauh dari apa yang kita harapkan. Jangan menyalahkan Allah dulu. Jangan berburuk sangka dulu. Yang perlu untuk kita muhasabah diri adalah itu kita sudah layak untuk bisa memegang harta sedemikian banyaknya yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita mimpikan. Ya? Iya. Kita berharap tahun ini kita sudah menikah misalnya. Berharap mendapatkan istri yang salehah dan seterusnya. Dengan kriteria yang subhanallah ya sempurna. Tapi Allah belum tunjukkan. Allah belum mudahkan jalan. Allah belum pertemukan kita dengan jodoh kita. Yang perlu untuk kita selalu tanya adalah apakah kita sudah layak dengan pertemuan itu atau belum? Atau kalau misalnya jodoh kita sudah dipertemukan dan ternyata jauh dari kriteria kita, ya jangan berburuk sangka dulu. Ya, harusnya kita tanya, kita memang layaknya seperti itu, gitu ya? Ketemunya dengan yang itu. Maka persoalan doa itu bukan hanya sebatas seberapa sering kita minta sama Allah, bukan hanya sebatas seberapa kuat kita mewujudkan azam kita, bukan. Tapi lebih daripada itu, seberapa pantas diri kita atas harapan-harapan kita. Ya, harapan-harapan kita. Nah, dalam ayat ini, doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ciri-ciri ibadur Rahman adalah doa yang sangat agung. Dan inilah inti dari kebahagiaan. Inti dari peribadatan kita semua. Apa itu? Dibebaskan dari api neraka. Ya, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Inti dari doa ini adalah agar kita dibebaskan dari api neraka jahanam. Dan ini adalah poin utama dari segala macam ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dibebaskan kita dari api neraka. Nah,
Ketika kita meminta hal tersebut kepada Allah berulang kali, ketika kita minta kepada Allah agar diselamatkan dan dijauhkan dari azab Jahannam, maka yang perlu untuk kita garis bawahi dan tekankan pada hati-hati kita, bukan seberapa banyak dan seberapa sering kita berdoa kepada Allah akan hal tersebut, akan dijauhkan dari api neraka, bukan hanya sekedar sampai di situ. Namun yang penting untuk kita tanyakan dan kita muhasabah diri kita adalah, kita sudah layak enggak untuk hal tersebut? Kita sudah layak enggak untuk dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai lisan kita berulang kali sampai bibir-bibir kita basah dengan doa-doa semacam doa ini, tapi maksiat kita tetap jalan, ya. Dosa-dosa kita masih sering dilakukan, bahkan terus bertambah. Iya. Maka tentang doa ikhwas kalian, yang paling penting dan yang paling utama untuk sering kita muhasabah diri adalah bukan hanya sekadar dipanjatkan berulang kali, bukan hanya sekedar bagaimana usaha kita yang sekuat dan semampu kita untuk mewujudkannya, berazam dengan sekuat-kuatnya azam, tapi tentang bagaimana diri kita berusaha melayakkan diri untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Ya, ciri yang berikutnya, ikhlas kalian, ya, dari ciri-ciri ibadur rahman yang Allah sebutkan adalah walladzina idza anfaqu, yaitu mereka-mereka yang apabila berinfak, ya, membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lam yusrifu, ya, walam yaqturu, mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pula terlalu bakhil, terlalu kikir, ya. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka berinfak, bersedekah itu pertengahan, tidak terlalu berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu kikir, ya, juga tidak terlalu kikir, tapi pertengahan. Sebelum kita lanjut ikhwas sekalian, jangan sampai ada yang salah paham tentang ayat ini dengan apa yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ikhwas sekalian dalam banyak kesempatan, utamanya saat perang, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu menginfakkan hartanya itu seluruhnya. Tidak ada yang ditinggalkan untuk anak dan keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita juga mengatakan demikian. Ya, kita mengatakan, wah, kalau bersedekah ini langsung semuanya saja. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq sampai tidak ini kita sisakan di rumah-rumah kita. Ya, bahkan rumah pun kita sedekahkan juga. Tidak harta yang tersisa kecuali pakaian yang ada di badan. Ya, ini tidak tepat juga ya ikhwas kalian. Ini bukan konsep sedekah yang diajarkan oleh Allah di antara sifat-sifat ibadur rahman. Ya, bukan seperti ini. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Beda. Yang pertama, beliau memiliki ketakwaan dan keimanan yang jauh berbeda dengan diri-diri kita. Yang kedua, beliau tahu caranya berdagang dan bekerja untuk mengembalikan apa yang ia belanjakan dalam sekejap. Ya, ya. Dan begitulah beliau. Ini di antara alasan mengapa beliau sampai seluruhnya jadi harta-hartanya diinfakkan. Ya. Kalau kita, ya, bukan yang seperti itu. Bukan juga sebaliknya terlalu bakhil. Bahkan sampai bakhil atas diri kita sendiri. Menumpuk-numpuk harta kita, ya, sampai untuk kebutuhan kita sendiri pun atau kebutuhan keluarga kita. Ingat, menafkahi keluarga itu, anak dan istri itu adalah sedekah. Nah, sampai untuk diri kita ataupun kewajiban kita menafkahi keluarga kita juga sampai kita bakhil. Ya, sampai kita bakhil. Enggan untuk dikeluarkan. Iya, takut kalau
angka 0 dalam saldo rekening kita itu, saldo tabungan kita itu berkurang. Ya, wal iyadu billah. Ya. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan atau di antara ciri ibadur rahman yang Allah sebutkan adalah apa? Iya, bersedekah lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu kikir. Ya, wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi mereka berinfak di antara keduanya itu. Ya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Dan ikhwas kalian, tentang sedekah ini, ya, dan ini sebagai penutup, ya, jangan sampai ikhwas kalian hari-hari kita terlewatkan juga tanpa sedekah, ya. Ketika dalam surah Al-Munafiqun, orang-orang munafik ketika sudah merasakan betapa pedihnya azab kubur, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dikembalikan ke bumi. Ya, untuk dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk sholat, untuk ibadah, bukan. Apa kata mereka? Fa'as-saddaqu. Maka aku akan bersedekah. Dan aku akan bersedekah. Di antara tafsir dari para mufassirin, ya, di antara yang disebutkan oleh para ahli tafsir dan mufassirin tentang yang dimaksudkan orang-orang munafik mau bersedekah bila dihidupkan kembali, sebab mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka di alam barzakh sana, di alam kubur sana, di antara sebab yang paling banyak menyebabkan orang-orang mendapatkan nikmat-nikmat kubur karena sedekah-sedekahnya. Ya, sedekahnya. Iya. Makanya kata ulama kita, ikhwas sekalian, seafdal-afdalnya zikir, ya, zikir itu salah satu ibadah yang baik, bahkan sangat baik dalam timbangannya di syariat kita. Namun di antara semua zikir yang paling afdal adalah Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dan seafdal-afdalnya ibadah jasmani, ya, adalah sholat, dan seafdal-afdalnya ibadah harta adalah sedekah, ya, adalah sedekah. Karena itu dalam beberapa ayat sholat dan zakat itu tidak pernah terpisahkan, ya, karena afdalu ibadati al-jasadiyah as-shalah wa afdalu ibadati al-maliyah as-sadaqah. Seafdal-afdalnya ibadah jasmani itu adalah sholat, dan yang seafdal-afdalnya ibadah dari harta kita itu adalah sedekah. Maka dalam kehidupan kita yang kita ingatkan tadi, jangan sampai ada hari di mana tidak terlewatkan kecuali dengan tilawah Al-Quran. Maka begitu pula juga dengan sedekah-sedekah kita, ya, sedekah-sedekah kita, ya. Bahkan sedekah itu, ikhwas kalian, adalah satu di antara sebab kemudahan urusan hidup kita. Wa amma man a'ta wattaqa, siapa yang senantiasa bersedekah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan yakin beriman kepada hari pembalasan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya dengan kemudahan demi kemudahan. Jadi kalau antum ada menempatkan masalah atau bahkan ada keinginan yang belum tercapai, ya, bukan belum tetapi masih banyak,
ada urusan yang sementara kita usahakan dan upayakan, maka di antara jalan terbaik untuk memuluskan hal tersebut, untuk memudahkan hal tersebut adalah dengan memperbanyak sedekah kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ini saja dulu ikhwas sekalian untuk malam ini. Insyaallah nanti depan kita lanjutkan kembali. Jangan lupa tilawah dan sedekah antum. Subhanallah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang menanyakan? Yusril, Ustaz. Di chat, Kak. Ia mendahulukan jika istri dan orang tua minta secara bersamaan. Baik. Sebenarnya tidak perlu untuk dibenturkan ikhwas kalian. Ya. Untuk hal-hal yang semacam ini harusnya tidak perlu untuk dibenturkan. Berikan keduanya. Ya. Dan tidak usah khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menanggung rezeki keduanya. Ya. Jujur saja, ya, terkadang kita dilema memberikan kepada yang satunya tidak mendapatkan, kita berikan kepada yang satu lagi, yang satunya juga butuh, maka tidak usah khawatir akan hal itu. Selama niat kita baik, berikan kedua-duanya. Berikan kepada kedua-duanya. Iya. Berbeda kalau yang bertanya itu adalah istri. Ingat ya, berbeda kalau yang bertanya itu adalah istri. Tapi karena posisi antum, ya maka saran saya berikan kepada keduanya. Ya, apakah harus sama? Tidak. Porsinya antumlah yang paling tahu. Ya, antum bisa menghitung sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan itulah adil yang tepat. Ya, ingat adil itu tidak harus sama jumlahnya, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi jangan sampai juga ya kemudian kita memberikan yang satu, yang satunya lagi tidak. Jangan dibenturkan. Ya, jangan dibenturkan. Ya, masih ingat ikhwas kalian kisah di antara 3 orang yang terjebak dalam satu gua, yang mulut gua itu tertutup batu yang besar. Mereka tidak mampu keluar, tidak mampu mendorongnya, akhirnya mereka bertawassul dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ingat ya, ya di antara satu di antara ketiganya adalah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku seorang pemarah susu dan setiap hari aku tidak akan pernah memberikan susu itu kepada anak dan istriku, sekalipun anakku mungkin merengek dan membutuhkan, kecuali saya berikan kepada kedua orang tuaku dulu. Sampai satu hari ia dapat, setelah memerah susu, dia datang ke rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah tidur. Dia sama sekali tidak ingin mengganggunya, tidak ingin mengganggu istirahatnya, akhirnya menunggu di luar. Ya, ternyata anak sudah sangat kehausan dan mau minum susu itu sampai menangis. Ya, di pangkuan si pemerah susu itu, tapi tetap dia berkomitmen untuk tidak memberikan kepada siapapun kecuali orang tuanya yang pertama kali menikmati. Ya. Lalu berdoa kepada Allah, jika engkau meridhoi ya perbuatanku itu, maka bantu aku untuk keluar dari gua itu. Dan ternyata batunya bergeser, Masya Allah. Ya, maka jangan dibenturkan antara kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Wallahu a'lam. Sudah? Cukup ya ikhwas kan? Ya. Saya Kak. Iya. Saya cuman sebenarnya lihat juga di kolom komentar Instagram biasa begini kata-katanya. Demi titik-titik atau demi nama orang. Sayangnya dia plesetkan demi Allah.
kira-kira apa hukumnya perkataan bersumpah demi nama orang atau demi siapa, bukan dengan nama demi Allah, seperti itu. Iya. Dalam hadis sahih dikatakan man halafa li ghairillahi fahuwa kafir. Apa yang bersumpah atas nama Allah, ya, maka dia telah kafir. Apalagi sumpahnya itu untuk melakukan sesuatu. Dan untuk hal-hal yang sifatnya bercanda juga hindari. Kadang iya banyak ya yang lagi gaul sekarang itu lagi viral kata-katanya. Sumpah demi apa? Kan bisa begitu ya. Iya, dan seterusnya. Ya. Itu kalau dikatakan dalam bentuk sumpah, apalagi sumpahnya untuk hal tertentu, entah pengakuan, saksi atau melakukan sesuatu, ya, maka tidak boleh, haram. Ya, jangankan untuk orang-orang yang sekarang, untuk atas nama Rasulullah SAW, manusia yang paling baik dan paling mulia di antara semua manusia saja tidak boleh mengatakan wan nabi demi nabi, ya, ya, apalagi hanya untuk orang-orang yang derajat keimanannya jauh di bawah beliau, wallahu a'lam. Ya. Jadi hindari. Ini juga nasihat buat saya dan antum sekalian. Jangan terlalu terjebak dengan kata-kata yang begitu indah dan puitis. Sampai terkadang kita tidak sadar kita jatuh pada kesalahan yang fatal. Misal, kadang saya baca di Instagram ada mengatakan, kita apa boleh buat kalau semesta belum mengizinkan, ya, kadang begitu. Iya, saya lupa kalimatnya, semesta belum mengizinkan. Emang semesta siapa? Iya. Bahkan semesta pun masih diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengizinkan terjadi sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena hanya kita ingin supaya diksi-diksi itu kelihatan indah, lalu kita terjebak pada hal-hal yang syirik bahkan tanpa kita sadari. Iya. Ya. Biarkan semesta yang mengatur pertemuan kita. Ya, atau sampai semesta mengizinkan. Sejak kapan semesta mengizinkan? Karena kita seperti itu, sering saya dapati. Ya, hati-hati, jangan terjebak, ya, hanya untuk mendapatkan puitis, ya, indah kedengaran atau dibaca, ternyata tanpa kita sadari kita terjatuh pada hal-hal yang dilarang, bahkan fatal kesalahannya dalam agama. Wallahu a'lam. Masih ada? Saya, Kak. Iya. Iya, kan pernah ada penceramah atau bilang, maksudnya kita tidak perlu terlalu akurat begitu menghadap kiblat karena mau bagaimanapun kita pasti menghadap ke kiblat, dan itu gunanya niat dan dilafazkan supaya memang itu betul-betul tertuju itu ke kiblat. Bagaimana tanggapan tentang itu? Iya, betul. Betul. Tidak ada yang salah dalam kalimat itu. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk tepat pas dengan arah kiblat, maka laksanakan sesuai dengan apa yang kita mampu saat itu. Tapi kalau sudah ada alat yang bisa membantu mengarahkan yang lebih tepat, kenapa tidak? Itu jauh lebih afdol. Ya, itu jauh lebih afdol. Saya ulang, ketika kita tidak mampu, tidak punya perangkat, tidak punya alat untuk menempatkan posisi kita ke arah kiblat, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau sudah ada, ya, sekali lagi, kalau sudah ada
alat yang kemudian bisa kita gunakan dan mudah untuk kita adakan untuk menempatkan arah itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Adapun yang mengatakan itulah gunanya kita membaca dalam niat-niat kita mustaqbilal kiblah, kita menghadap kiblat dan seterusnya, kita katakan bahwa niat yang dilafazkan memang sebagian ulama kita khususnya dalam mazhab Syafi'i yaitu mengatakan dianjurkan sebagai bentuk takkid dalam ibadah kita. Walaupun yang kita ambil pendapat yang lebih rajih insyaallah tidak perlu untuk dilafazkan, ya. Tidak perlu untuk dilafazkan. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah? Yang mana lebih utama itu? Misalnya kan kalau dirubah ke kiblatnya itu berarti kan harus dikasih serong begitu karena adanya alat Di masjid itu. ya. Iya, misalnya begitu. Nah, Iya. padahal banyak bisa muat kalau tidak dibelokkan atau dikasih serong safnya, yang mana lebih utama itu diikuti atau Iya, sesudah serong. bersama. Diserong. Yang paling utama adalah diserongkan sesuai dengan alat yang sudah dapat untuk lebih tepat arah kiblatnya. Itu yang lebih utama. Bagaimana kalau misalnya sedikit jamaah yang bisa dapat kalau diserong itu, saran saya ubah posisi masjidnya juga sekalian. Ya. Kalau ada dana ya ubah posisi masjidnya. Nah, tapi kalau belum, ubah saja posisi safnya di dalam. Ya, ya, sambil berusaha agar bisa sekalian juga bisa berubah posisi masjidnya supaya bisa mendapatkan orang yang lebih banyak di saf pertama. Allahu a'lam. Jadi kalau ada masjid yang tidak belokkan safnya, Kak? Tanyakan kepada pengurus masjidnya. Allahu a'lam. Iya, saya tidak berani menjawab. Mungkin ada pertimbangan khusus dari mereka. Tapi kalau saya ketika memang mampu untuk dipertanggungjawabkan kebenaran dan ketepatan saf itu sebaiknya memang dilakukan untuk lebih sempurnanya salat kita. Wallahu a'lam. Sudah? Faiz, bertanya sama kau. Cukup? Faiz bertanya kok, apa hukumnya bantu orang bencana bumi? Baru kita niatnya mau cari muka. Yang penting niat. Niat. Niat antum tercatat ria, akhi. Live di YouTube ini. Ya Kak, bagaimana itu kalau misal kita sengaja dokumentasikan, tapi niatnya kita sebenarnya baik, tapi orang lihatnya, pasti ini mau jadi bilang, mau jadi lihat, hal seperti itu. Iya. Siapa sih manusia di muka bumi ini yang akan selalu mendapatkan penilaian yang baik seluruhnya dari manusia yang lain? Tidak ada. Ya. Iya, Rasulullah SAW pun kurang baik apa coba? Tapi masih saja banyak orang yang membenci bahkan menilai buruk. Maka begitu pula dengan kita, apatah lagi kita ini? Yang memang kadang dalam ibadah kita tercampur dengan kepincangan niat. Walaupun saat itu betul-betul pure kita mendokumentasikan untuk kebutuhan tertentu, bukan untuk kita ria. Lalu kemudian banyak komentar-komentar bahwa ini hanya sekedar untuk ria, murid dan seterusnya. Maka ya biarkan saja.
mereka mengatakan demikian. Allah lah yang paling tahu isi hati-hati kita. Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduri al-alamin. Bukankah Allah yang paling tahu apa yang terdapat pada hati, di dada ya hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Orang berkata apapun, Allah yang paling tahu. Ya, pun sebaliknya, ada orang yang kelihatannya khusyuk, kelihatannya sangat baik, ya, dan orang menilai semuanya baik, tapi ternyata Allah tahu bahwa isi hatinya tidak seperti itu. Maka serahkan segala urusan kepada Allah. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah. Tidak perlu kita mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Apa kata orang? Terserah. Tugas kita hanya satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah sendiri yang katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Iya. Kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk liyajid ridha an-nas, bukan untuk mendapatkan ridha manusia, mendapatkan penilaian baik manusia. Ya. Iya. Antum bantu korban bencana, membawa uang umat, maka antum merasa bahwa antum harus untuk mendokumentasikannya, kemudian memberikan dokumentasi itu kepada para donatur sebagai bentuk laporan bahwa dananya sudah sampai misalnya. Labas, lakukan. Iya. Tapi bagaimana kalau misalnya ada orang yang mengatakan ini dan itu, biarkan mereka mengatakan itu dan ini. Ya, tugas antum hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kecuali yang bermasalah memang kalau memang dari niat antum mau tampil, nah itu yang masalah. Ya. Kalau dari awal memang niatnya hanya untuk sekedar ini dan itu ya memang ini malah bin niat. Amal itu tergantung pada niat-niat kita kan. Allahu a'lam. Yusril tahu gendong mi anak. Kau Halim? Ngapa guys? Alim Ini pembenci. pertanyaan. Kita lihat ini beliau ria. Coba lihat backgroundnya beliau ini Ustaz Faiz. Sudah menampakkan keriaan kepada beliau. Semoga Allah selamatkan antum akhir. Iya. Baik, cukup. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kami cukupkan. Insya Allah kita ketemu pekan depan ya. Ya, saya izin pamit lebih awal. Ya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia suruh jangan sembarang bilang. Iseng. Buka. Open. Kasih mati kami tuh live nah. Lo ini. Undang ya Ramdana sama Raid. Ya, kita diskusi bebas lah baru pembahasan khusus. Di mana kok? Di mana kok Miftah? Miftah di mana kok? Buat mic. Saya off Buat mic